Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili wan nahar, tabsyiratan liulil qulubi wal absar, wa tadhkiratan liulil albab wal i'tibar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Mukhtar wa alihil athhar wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih ila yaumil masar. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Kembali kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpahan karunia serta nikmat dari Allah hingga kita kembali bisa berhadir, bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, bisa duduk bersama dengan niatan yang sama, yaitu menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan menuntut sebahagian daripada warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada keharibaan kita junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salawat serta salam tercurahkan kepada kerabat-kerabatnya, pengikutnya ila yaumil qiyamah, sampai kepada perkataan musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih. Ujar beliau pulang sampai masalah hadas terbagi dua. Jadi semalam pembahasan kita tentang masalah istinja, kemudian sekarang masuk kepada pembahasan masalah hadas. Hadas itu ada dua macam. Yang pertama disebut hadas kecil, yang kedua disebut dengan hadas besar. Hadas kecil ialah orang yang tidak berwudu, dinamakan orang yang berhadas kecil. Jadi umpama orang itu batal wudunya, maka ketika itu inya berhadas kecil, atau inya memang kadasin uduan, maka orang itu disebut dengan orang yang berhadas kecil. Kalau orang yang berhadas besar, kena orang yang wajib mandi bila inya berhadas besar. Maukah orang itu berhadas besar tapi inya kada berhadas kecil? Mau benar orang itu junub tapi dalam keadaan wudunya kada batal. Umpamanya inya guring di masjid hari Jumat, rahatan guring soalnya tamimpi basah, pas bangun guring basah tapi, nah maka orang itu wajib mandi tapi hadas kecilnya kada batal. Bolehkah sembahyang? Kada boleh, karena orang yang hendak sembahyang harus suci dari hadas kecil, harus suci dari hadas besar. Jadi hadas kecil tadi orang yang kada berwudu. Jadi wudu ini fadilatnya banyak benar lah orang nang berwudu. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu khairu maudu'in. Sembahyang itu sepaling baik tempat seorang hamba di dunia itu dalam keadaan sembahyang. Bahkan di dalam hadis Nabi menyebutkan akrabul abdi indallah wa huwa sajid, sepaling dekat hamba dengan Allah rahatan inya meletakkan dahinya ke tempat sujud. Itulah
letak dekat seorang hamba dengan Allah. Jadi kesimpulannya, semakin hamba itu dekat, semakin rajin untuk mengerjakan ibadah sembahyang. Makanya ujar Rasulullah kan, waju'ilat qurrata aini fis shalah, dijadikan ketenangan hatiku itu di dalam sembahyang. Jadi bila inya Rasulullah gelisah, maka Rasulullah payubadir ila shalah, Rasulullah itu bersegera mengerjakan sembahyang. Nah, jadi wudu ini luar biasa lah. Jadi dahulu ada salah seorang ulama besar yang bernama Abul Hasan Asyadili. Beliau ini tokoh ulama yang sangat terkenal, ahli syariat, tarikat dan hakikat. Abul Hasan Asyadili, orang ahli tarikat. Jadi pernah ada seorang laki-laki datang kepada beliau untuk belajar ilmu kimia. Ilmu kimia ini ilmu yang bisa merubah sesuatu kepada sesuatu yang lain. Umpamanya bisa merubah tanah menjadi emas. Ini pelajarannya di dalam ilmu kimia. Jadi ada seorang laki-laki hendak belajar lawan sidin tata cara ilmu kimia. Kemudian ujar Abul Hasan Asyadili, aku terima engkau belajar dengan aku dengan syarat bila inya batal baudu, kemudian sembahyang 2 rakaat sunnatal wudu. Bila batal wudu, baudu, sembahyang 2 rakaat. Jadi disuruh untuk menjaga suci, menjaga suci, jangan sampai batal baudu. Ngalihnya jarli amunnya batal menjaga batal wudu ini ngalih benar musilah karena guring dijapai oleh bini batal wudu, dijapai oleh bini batal wudu. Tetapi di dalam hadis Rasulullah sudah menjelaskan, apabila kita hendak guring kemudian baudu, kemudian sembahyang 2 rakaat berabah, bila inya digawil oleh bini kada batal lagi wudu kita. Nah, karena wudu itu sudah agan wudu guring, kada apa-apa lagi. Amunnya batal terus japai oleh bini baudu, japai oleh bini baudu, belencet betis semalaman haur baudu terus. Nah, jadi bila inya wudunya untuk tidur, maka disentuh oleh istri, maka wudunya kada diulang lagi untuk wudu guring. Nah, jadi apa ngarannya? Jadi kemudian disyaratkan untuk sembahyang dan memelihara wudu. Berjalan 1 tahun, maka seorang laki-laki tadi suatu hari mengambil banyu tuh, nah, mengambil banyu di sumur. Pas mengangkat banyu, ternyata di banyu tadi, ternyata di imbir tadi bukan banyu nang naik di dalam sumur, tapi emas saimbiran. Tetapi karena beliau sudah melazimkan wudu, sehingga cinta hatinya ke dunia ini sudah hilang, sehingga beliau belikan pulang emas gayung tadi saimbir tadi ke dalam sumur dan melapor kepada Abul Hasan Asyadili. Ujar beliau, sekarang engkau menjadi ahlu kimia. Jadi mengamalkan wudu aja bisa mendapatkan keutamaan tuh. Wudu aja diamalkan. Ada pernah batal dalam masalah berwudu, bila inya batal berwudu, bila baca batal berwudu, batal berwudu. Itu utama benar. Sampai-sampai kan Nabi SAW pun pernah berkata dengan para sahabat, apakah kalian mendengar suara ketiplak sandal? Ujar para sahabat, kada mendengar Rasulullah. Ujar Rasulullah, itu ketiplak sandalnya Abu Hurairah. Kemudian ditanya, ya Abu Hurairah, apa yang kau amalkan? Kemudian ujar beliau, aku tidak mempunyai amalan terkecuali aku bila batal berwudu dan sembahyang 2 rakaat. Nah, itu amalan Sayyidina Abi Hurairah. Jadi baguslah, jangan sampai batal berwudu. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yuhafidhu alal wudu illa mu'min. Tidaklah orang itu melihara wudunya terkecuali orang itu beriman. Jadi kuat benarlah hubungan iman lawan hubungan mengamalkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita teruskan pembicaraan kita. Jadi hadas kecil, orang yang tidak berwudu dinamakan orang yang berhadas kecil. Jadi apabila sudah berwudu tidak lagi dinamakan berhadas kecil. Bila sudah berwudu kada lagi dinamakan orang itu berhadas kecil. Maka orang itu dinamakan orang yang suci. Nah, tetapi kita kan sudah mempelajari masalah air, mempelajari masalah istinja. Ini semuanya
persiapan untuk mengerjakan ibadah lah. Nah, termasuk mengetahui hadas kecil atau hadas besar. Kemudian diharamkan bagi orang yang berhadas kecil, haram orang yang kada berwudu menggawi beberapa macam. Yang pertama sembahyang hukumnya haram. Kada boleh orang yang kada berwudu sembahyang, kada boleh. Jadi dahulu ada kisah kisah guru kayak itu. Tapi kisah ini menjadi kisah lucu kayak itu. Jadi ujar sidin ada paloi, ada garbus. Soalnya pian dengar paloi lawan garbus lah. Ini kisah orang Banjar pang banyak paloi lawan garbus. Jadi jar sama-sama menuntut. Kemudian nimbah tuntung menuntut sembahyangan. Mau empati imam. Allahu Akbar jar imam. Kemudian si paloi tadi Allahu Akbar, garbus tadi Allahu Akbar. Di tengah-tengah sembahyang, garbus tadi bakantut. Jar paloi ini kada belajar kah? Pembatal wudu bahwasanya batal bakantut bila inya apa ngarannya bilanya wudu batal bakantut, kayak itu batal wudu bila bakantut. Kemudian ruku bakantut pulang, sujud bakantut pulang, makin nyaring. Jar paloi awas sakai naikam garbusai bakantut bila sembahyang, tuntung sembahyang langsung dikiau oleh paloi ke belakang dulu garbus ikam ada nakupan dirakan. Jar paloi mengarasi kenapa ikam garbus sembahyang bakantut. Jar garbus kan apa-apa pembatal sembahyang tuh kada dibakantut. Dasar bujur lah, pembatal sembahyang tuh kada dibakantut. Bakantut tuh pembatal wudu lah, pembatal sembahyang. Nah, mejano nih. Nah, tapi ujar paloi pembatal wudu bakantut tuh garbus saya. Kemudian ujar garbus tadi, aku aja kada batal wudu. Ajar paloi bingung pulang, kayak apa jadi kada batal wudu maka bakantut. Mentak kuning oleh paloi kan apa jadi kada batal garbus ikam. Ujar garbus aku tuh sembahyang kada baudu. Nah aja cokai kada mau batal. Amun kada sen uduan, dikiranya sembahyang boleh tanpa wudu. Artinya apa ngarannya kita ketika belajar ini sungguh-sungguh kemudian kita tahu celah-celah di dalam masalah hukum fikih. Kenapa? Karena fikih ini lumayan sulit gitu nah. Sehingga kadang-kadang perkara yang kecil bila kita sepelekan mungkin bisa membawa sembahyang kita tidak sah. Sekian lama kita mengerjakan sembahyang maka kada sesuai dengan aturan hukum fikih, maka sembahyang kita kada sah menurut hukum fikih. Nah. Jadi yang pertama nang kada boleh sembahyang lah. Kemudian yang kedua tawaf. Orang nang kada baudu kada boleh tawaf di Ka'bah. Kenapa kada boleh? Karena tawaf itu menempati 2 rakaat sembahyang. Karena tawaf itu menempati sembahyang. Sehingga tawaf itu diwajibkan juga dalam keadaan suci. Kada boleh takantut ditarusakan tawaf. Berhenti, kemudian bersuci, kemudian biasa tawaf. Kemudian yang ketiga menyentuh Quran kada boleh, menjapai Quran. Ujar Allah Ta'ala dalam surah di dalam surah Waqiah la yamassuhu illal mutahharun, jangan menyentuh Quran terkecuali orang yang suci. Jadi bilanya suci hanyar menjapai Quran. Quran itu mulia lah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang membaca saja dapat pahala. Membaca Quran saja dapat pahala, paham kada paham, mengerti kada mengerti. Bila kita membaca Quran maka diganjar pahala. Ujar Nabi SAW, setiap huruf yang dibaca 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfan walakin alif harf walam huruf mim huruf. Bila kita membaca alif lam mim itu sudah dapat pahala. Kenapa? Karena peninggalan Nabi SAW yang besar mukjizat lawan kita itu adalah Al-Quran. Makanya ujar Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam, hadisnya riwayat Imam Muslim, taraktu fikum sakalain law in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Kutinggalkan kalian 2 hal yang apabila kalian berpegang maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama kitabullah, yang kedua wa itratu ahli baiti. Yang pertama Al-Quran, yang kedua cucu keturunan Nabi SAW yang berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah,
yang berpegang kepada Al-Quran. Itu dua macam ujar Rasulullah, bila diikuti maka akan disesat selama-lamanya. Jadi Al-Quran, kesimpulannya seluruh ilmu yang ada di alam semesta ini sumbernya Al-Quran. Bila bertentangan lawan Al-Quranul Karim, mau ilmu itu diambil di atas kayangan kah, apalagi cuma di gua-gua di benua ini aja, maka ilmu itu termasuk ilmu yang tidak sah karena melawan mukjizatnya Allah Subhanahu wa taala. Pada awak menantang Al-Quran, karena Quran ini sumber dari segala ilmu, fikih, tasawuf, tauhid, sabar tahan, itu sumber ilmunya adalah Al-Quran. Makanya jar Habib Abdullah bin Al-Haddad, ala innahu bahrul muhit, ketahuilah Quran itu adalah lautan yang sangat luas, wa ghairuhu minal kutub, dan selainnya daripada kitab-kitab, anharun tumaddu minal bahri, itu hanya ibarat sebuah sungai yang kecil mengambil air dari lautan. Kemudian wawadib ala darsil Quran fa inna tilawatihi al-iksir wa syar'il syadi. Kemudian sambungnya tadabbar ma'anihi waratilhu khasyian tafuzu minal asrari bil kanzi wa zukhri. Jadi Quran ini penting benar. Makanya yang pertama yang diajarkan lawan anak itu adalah Al-Quran. Makanya Nabi kan alimu auladakum khamsu khisal, Al-Quranul Karim wa hubbu ahli baitih, dilajarkan anak itu membaca Quran, dilajarkan anak itu cinta ahlu bait, baca Quran dan lain-lainnya. Itu disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran itu jangan sampai kita liatakan, apalagi setahun sekali kita buka lah. Bila bulan puasa mana aja Quran yang bahari ini, nah cari ibadah bu sudah. Janganlah, karena pengaruhnya minimal sedikit. Di wadah kami itu ada sidin mengamalkan Quran, mengamalkan Quran aja. Jadi setiap hari baca Quran, malah jadi kekanakan Quran. Subhanallah, waktu meninggal orang-orang Banjar itu nah tahuan badahulu dibandingkan kami nang di benua. Jadi menelponi buan Banjar kayak si anu tuh meninggal kah jerun udah tahu juga nah. Belum lagi menelponi akan bang di gunung katanya meninggal buan Banjar abut tadahulu dibandingkan kami nang di benua. Kenapa? Karena sidin tuh ahli Quran, nah mengamalkan Quran, kada suah putus baca Quran. Nah, kenapa? Karena orang bahari itu banyaknya beramal dibandingkan berbicara lah. Beramal dibanyaki dibandingkan berbicara. Sehingga orang mengkhatamkan Quran itu ada yang sebulan sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang 3 hari sekali. Nah, kemudian manfaatnya luar biasa. Jadi menyentuh Quran itu juga dilarang. Kemudian yang keempat, mengangkat Quran. Munnya menjapai kada boleh, mengangkat pulang am. Nah, perhatian, jika juga diharamkan menyentuh peti Quran yang kebetulan Quran ada di dalamnya. Jadi haram menyentuh Quran nang kebetulan di dalam peti itu ada Quran. Kada boleh, karena bahari itu Quran beandak di dalam pati orang, bari dipalihara orang. Kada kayak wayah kita ini orang bahari Quran tuh direpiakan orang, diandak orang ke dalam pati spesial, dihadagu orang bat karena pusaka kehidupan. Quran tuh dipegangi orang di dalam kehidupan. Nah, kemudian apa ngarannya, demikian juga haram menyentuh dedempar yang kebetulan Quran ada di atasnya. Jadi mulia bat Quran lah, ini diandaki Quran lah. Dedempar nih habis kada boleh lagi dijapai bila kada berwudu. Nah, kada boleh lagi dijapai. Padahal dedempar nih biasa aja kayu, tapi bila inya diandaki Quran, maka hukumnya hukum Quran. Nah, maka banyak juga ulama mengatakan HP bila ada aplikasi Quran, bila inya dibuka Quran, aplikasinya tuh diklik, terbuka jadi tulisan Quran, maka HP ini hukum Quran. Kada boleh disentuh kecuali baudu. Tapi bila inya ditutup maka hukum barang. Nah, nya Quran bila tercampur lawan barang, bila niat membawa barang boleh aja. Umpamanya kita di tas kita dibuati Quran, tapi juga banyak barang-barang yang lain, tapi kita niatnya membawa barang bukan membawa Quran, maka boleh aja tas tadi disentuh dengan tanpa wudu. Tapi amunnya Quran wara di atas dedempar atau di dalam tas Quran wara isinya, nah maka kada boleh disentuh terkecuali dalam keadaan berwudu. Nah, jadi itu yang berkaitan lawan hadas kecil. Nah, jadi hadas kecil yang diharamkan tadi sembahyang, tawaf, menyentuh Quran,
mengangkat Al-Quran dan menyentuh, mencapai sesuatu itu ada di dalam atau di atasnya Al-Quran. Nah, kemudian pulang masalah hadas besar ialah yang pertama, wallahu a'lam. Adakah yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zayyinna bil hilmi wa akrimna bil fahmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartas samawati wal ardi bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayidina Maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.